Neumorphism bentuknya kayak gimana, teman-teman bisa cek ke bagian web neumorphism atau cari juga di browser teman-teman neumorphism itu bentuknya kayak gimana. Nah, di sini ada generate untuk ke Flutter-nya di web neumorphism.coldstone.pan. Teman-teman bisa cek kayak gini, misalkan size-nya berapa gitu ya. Size-nya berapa, kemudian blur-nya kayak gimana, radiusnya gitu. Nah, tinggal teman-teman mainin aja di situ. Terus nanti teman-teman tinggal copy aja dari kontainernya ini ke Flutter. Kayak gitu. Nah, kita akan mulai dari awal. Teman-teman siapin di sini saya langsung aja di main.dat-nya, jadi run app, kemudian lalu ada material app. Kita akan bikinnya di class homepage, tipenya stateful karena nanti bakal ada perubahan. Kemudian di pub spec yang mau teman-teman tambahin package namanya Flutter Inset Box Shadow. Oke, kembali ke scaffold. Pada bagian body, kita akan bikin center dulu. Kemudian bikin child container. Nah, di container ini teman-teman bikin ukuran. Untuk width-nya misalkan 150 dan height-nya 150. Kemudian teman-teman bikin decoration, box decoration di sini. Karena nanti bakal kita tambahin shadow gitu buat bikin efeknya. Sementara tambahin color dulu, misalkan color blue untuk ngasih lihat bentuknya kayak gimana. Nah, ini dia bentuknya. Misalkan ke atas sedikit. Nah, kayak gini. Terus kita akan bikin child, bikin text on. Kita akan align ke tengah, center. Terus untuk state-nya di sini akan ada dua state. Jadi state ketika buttonnya on atau ketika di press dan ketika off. Jadi ketika buttonnya di unpress gitu. Kita akan bikin sebuah variable di sini namanya is on. Saya pakai pendekatan lampu aja gitu ya, on off gitu. Is on, defaultnya false. Jadi si buttonnya nonaktif gitu. Kalau nonaktif dia kayak nge-floating gitu, muncul, timbul. Terus untuk warnanya saya akan ubah dulu di sini, biar mendekati neumorphism gitu ya, efek neumorphism. Warnanya itu enggak bebas sih, dia punya aturannya sendiri. Nah, di sini saya akan pakai kode hexa. Kodenya lah kayak gini, E7E JEF. Background color kita akan pasangkan di scaffold-nya, background color. Terus kita akan tempelin di warna si kontainernya juga. Save. Sedang udah rata. Kita akan tambahkan shadow, box shadow di sini. Kemudian kita buat offset. Offsetnya 0 dulu. Terus untuk warnanya kita akan pilih warna gray 200 misalkan ke 400. Save. Kita coba restart. Oke, belum nampak. Kita akan coba tambahin dulu di sini blue radiusnya. Oke, udah muncul. Sekarang kita coba ganti ini offsetnya. Dia agak ke kanan ke bawah gitu ya. Kalau di webnya kita bikin shadow yang di kanan bawah ini yang warna hitam gitu. Kita pakai 8,8.
Nah, kayak gini. Kalau teman-teman bisa nggak jauhin misalkan 10,10 atau 20 atau berapa gitu, bebas. Oke, selanjutnya kita akan bikin satu lagi. Ini untuk yang warna kiri atasnya warna putih. Warnanya kita ganti jadi white. Terus posisinya dia di minus. Teman-teman bisa atur minusnya itu di bagian masing-masing X dan Y-nya. Min 10, min 10 atau bisa juga dikasih minusnya di bagian sebelum offsetnya. Itu sama juga. Cuman kalau di minus offset, semua X-nya itu bakal diminuskan ini minus. Tapi kalau misalkan pengen satu-satu, mesti di bagian satu-satunya, jangan di sebelum offsetnya gitu. Ini mah untuk global di X dan Y-nya. Oke, udah. Yang warna putihnya. Dan warna hitamnya juga udah. Sekarang kita akan coba kasih radius dulu. Blur radius. Blur the radius. 12. Oke. Udah muncul ya. Terus kita akan coba kasih ketika efeknya itu diklik jadi kayak ke dalam gitu, ke dalam dari background ininya. Nah, kalau di sini box shadow itu nggak ada pengaturan untuk ngebalikin, nge-convert dari shadow luar ini menjadi ke dalam biar kelihatan eh, tenggelam gitu. Kalau ini kan kelihatannya muncul gitu. Nah, gimana caranya? Kita menggunakan package Flutter Inset Box Shadow. Kita mesti import dulu di bagian atas. Import, inset. Nah, yang ini di Flutter Inset Box Shadow ada kelas Box Decoration dan Box Shadow. Ini bentrok dengan yang ada di package material. Jadi, kita akan nonaktifkan hide, kita sembunyikan aja untuk kelas Box Decoration dan juga Box Shadow-nya. Jadi ada dua yang di hide di sini, box decoration dan box shadow. Sekarang kalau di hide-nya di sini berarti box decoration dan box shadow yang kita gunakan ngeimportnya itu ngeimport ke Flutter Inset. Nah, kalau udah ngimport ke situ, sekarang di box shadow kita property inset udah kedetek. Kita jadikan true. Begitupun juga untuk yang shadow satu lagi, save. Ini kita coba restart dulu. Nah, udah kelihatan ya. Jadi dia ke dalam gitu, efeknya ke sini. Dan kalau ke dalam kita akan ubah. Ini kita kecilkan offsetnya, jangan terlalu besar. Nah, kita akan jadikan sebagai pengecekannya di sini. Dan apakah pengecekannya itu, gini pengecekannya itu ketika apa buttonnya ditekan atau enggak, atau ketika buttonnya on atau ketika buttonnya off. Kita menggunakan variabel di sini is on atau is off. Kalau misalkan is on artinya sudah ditekan gitu ya. Nah, ini ketika posisinya ditekan, ketika ditekan maka kita akan pakai offset 4, 4. Tapi kalau misalkan ketika off, ketika buttonnya tidak ditekan atau muncul, maka untuk shadow-nya lumayan ke pinggir gitu. Jaraknya lumayan jauh. Tapi kalau ditekan jaraknya lumayan dekat gitu. Ini juga sama, kita copy untuk shadow yang satu lagi. Kayak gini. Terus kita minuskan pada bagian ini. Kemudian ini juga sama. Um, ya udah benar. Set. Nah ini juga sama minuskan. Oke, saat ini positif save coba dulu. Baru ya kembali harusnya yang di sini. Yang minus itu yang warna putih. Save. Terus ini biar enggak bingung, kita ubah dulu. Pada bagian teksnya is on. On. Tidak.
off, save. Nah, ini coba kita restart dulu. Is on-nya false. Ya, di sini kita belum tempelin. Harusnya insertnya sesuai dengan variabel is on atau is off. Is on. Coba skip lagi. Nah, jadi ketika off gitu ya, dia akan muncul apa namanya, elevated. Jadi ada elevasinya gitu. Tapi ketika on, jadi kan kita jadikan true, save, restart. Nah, neken gitu. Jadi ada efek kayak gini ya ke dalam gitu. Nah, sekarang kita akan pakai gester detector untuk merubah. Jadi ketika diklik gitu ya untuk merubah is on atau is off-nya. Gester detector on tab, dan is on sama dengan kebalikan dari is on. Terus kita bungkus pakai set state biar si UI-nya ikut terupdate. Sekarang kita coba klik. Nah, jadi off, klik lagi, on, off, on, off, on. Gitu ya. Terus ini kita akan tambahin lagi animasi. Jadi ketika terjadi perubahan, muncul elevasi ataupun ketika ditekan kayak gini, perubahannya itu agak eh, kita bikin mulus gitu, nggak terlalu cepat. Makanya kita mesti bikin animasi durasi. Animasi durasinya ada di animated container. Jadi si widget container ini kita akan ubah jadi animated container. Ada durasi, duration kita pilih dari millisecond, coba 200 dulu, save, restart, coba off, klik, tuh ada animasinya. Kalau teman-teman pengen lihat lebih jelas, ini tinggal dilamain aja durasinya, klik, tuh, klik, nih, klik. Nah, kita akan percepat sedikit, contoh 150, klik. Nah, ada satu lagi yang perlu kita set untuk memperjelas bentuk ketika si buttonnya ditekan kayak gini. Kita mesti ngecilin lagi radiusnya, dulu radiusnya. Karena kan kita udah set bagian offset. Jadi kalau pada bagian offsetnya is on, maka nilainya itu distance-nya atau jarak shadow-nya itu dia mengecil. Sedangkan kalau yang off, dia membesar. Ini juga kita set ketika kondisinya is on atau is off. Kalau is on, maka kita kecilkan blur radiusnya jadi 4. Jika tidak, atau jika sedang off, maka kita besarkan radiusnya gitu. Copy paste juga untuk yang bagian sini. Teman-teman sekarang lihat perubahannya. Udah saya save. Nah, kayak gini. Jadi mengecil gitu. Besar, kecil. Jadi lebih agak jelas karena kalau blur radiusnya semakin besar, jadi semakin ngeblur. Kurang jelas di mana batas atau jarak shadow-nya. Tapi kalau blur radiusnya dikecilkan itu bakal semakin jelas mana jaraknya gitu. Atau mana shadow-nya. Nah, sekarang udah lebih enak kelihatannya tentang new Morpheus button. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.